Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Ini samping saya yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macam-macam. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ya, ini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak Ya, presiden? cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa- aja? Biasa aja sih. Tidak sama sekali tidak ada hal yang dirasa istimewa jadi anak orang nomor 1 di negeri ini? Biasa aja sih. Kalau masalah pas pampres dan segala macam itu kan udah protokol ya. Tapi lebih dari itu biasa aja sih menurut saya. Pas pampres itu maksudnya itu bagian dari efek begitu ya? Efek Iya. menjadi anak presiden jadi ada pas pampres. Iya, iya. Tapi itu pun tidak mengganggu aktivitas. Berapa banyak sih Mas pas pampresnya kalau anak presiden tuh? Kalau saya ada 3. 3. Kemana-mana Mas Gibran pergi, Mas Kaisang pergi, Mbak Ayang pergi harus selalu ada mereka? Harusnya selalu ada. Harusnya? Iya. Prakteknya? Prakteknya enggak, saya sendiri. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya lebih baik mundur daripada nggak bisa bekerja di negara. Ya, jadi ada benarnya kata para jenderal-jenderal cenderas nggak layak banget jadi wapres. Nah teman-teman, beginilah wapres ya, sedih, hancur, malu, kecewa. Nah jadi turunkan segera. Ya sedih gua kok bisa tercinta ini punya seorang wapres seperti dia. Apalagi jika membayangkan wapres-wapres terdahulu seperti Bung Hatta ya. Nah jadi ngomong aja Gibran ini sebenarnya itu nggak becus. Apalagi soal berpidato di depan umum ya. Ini sangat memalukan buat negara kita Republik Indonesia. Nah, jika dipelihara orang kayak gini, ya bikin negara hancur. Masih banyak orang-orang pintar yang lebih pintar daripada Gibran. Ya, sebanyak amit-amit dosa, apa negeri ini dulu ayah kau berjuang taruhan nyawa. Ya, unjung dapat pemimpin kayak gini. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya Gibran ini omongannya selalu gak nyambung, ya. Malu aku punya wapres seperti ini. Apalagi kalau dibawa di luar negeri. Ya Gibran ini ngomongnya selalu gak nyambung. Itu makanya kalau jadi wapres presiden dipaksaan semua kacau. Atau beliau jadinya banyak di luar sana yang pantas untuk dipilih jadi wapres. Nah teman-teman, komunikasi saya emang gak seperti orang biasa, tapi kayak ODGJ. Ya Mbak Rosi, Mbak Nazwa kan masih banyak kerjaan lain ya. Saya seorang aja males dengerin jawaban, mending wawancarai Rocky Gerung biar jadi pinter. Nah asli gue malu ya negara sebesar ini dengan 280 juta jiwa. Nah lebih rakyat lagi ya, tapi kenapa harus bocah? Pelongo-pelongo yang dipilih, apa di negeri ini sudah nggak ada orang pinter yang lebih berintegratis untuk dia? Nah anak begini jadi wapres enggak mutu, banyak anak bangsa yang berlian haran. Ya saya Pak Prabowo memaksa kehendak ya karena ingin berkuasa jadi begini. Nah paling senang dengan Gibran ngomong seperti nonton lawak ya. Jadi ya bikin senyum dan hati gembira melihat mereka berdua berbicara. Nah yang salah Mbak Rosi dan Mbak Nana Gundang ya. Orang bodoh beloon, psikopat jadi puyeng sendiri kan jadinya. Nah ini ambisi Prabowo sebenarnya. Pengen jadi presiden. Jadi bisa didukung penguasa. Nah padahal dia tahu kualitas wakilnya. Sudah saya gini banyakan yang pintar-pintar. Kok bisa kayak gini yang dapat? Ya ini takdir apa hukuman Tuhan ya. Sangat cerdas sekali bahwasanya kata-katanya berbobot ya. Pulus wajahnya berwibawa. Emang si Fufafa ini ternak Mulyono, nggak pernah gagal dimanapun. Nah mau berapapun banyak konsultannya, mau siapapun konsultannya, mau dari manapun konsultannya, kalau memang dasarnya cuman begitu ya begitu saja.
Ya, tapi orang ideal dipilih oleh orang-orang pula. Sudah hukum alamnya bagaikan magnet. Betulkan hak atau fufafa. Ketika awal dicalonkan wapres oleh orang-orang gak normal, saya teringat ya siswa SMP yang saya ajar pinter bahasa Inggris ya, jago matematika. Nah, jago langsung. Nah, astaga itu orangnya mencalonkan dia jadi wapres. Nah, ini akibatnya dari gerombolan penjahat ya. Jadi bangsa yang meloloskan anak ini jadi cawapres. Muak aku lihat negara ini, bukan atau kita bubarkan saja. Nah, gerombolan penjahat bangsa sebenarnya itu Gibran dipilih 96 juta pemilihan dalam pemilu, bro. Yang gak usah ribut, ini hanya opini orang yang ingin menurunkan secara paksa. Nah, jadi di sini kedudukan Gibran sebagai presiden gara-gara jagonya kalah dalam pemilu memalukan. Ya, Anda harus paham ya, bagaimana proses pencalonan si Gibran menjadi cawapres. Itu dipaksakan tidak sesuai dengan konstitusi negara. Nah, bingung ya, masih banyak orang belain Fufu Fafa yang minim pengetahuan, dan kalau dikritik pasti cuman bisa jawab kalian di pihak yang kalah dan dungu. Nah, jadi mending kita bubarkan Gibran dan juga Prabowo ya. Karena mending TK aja biar diterima logika soal daya pikirannya daripada orang dewasa sarjana tapi bikin stres. Ya, Gibran kalau ditanya jawabannya nggak nyambung karena isi kepalanya kosong, jadi hampa semuanya. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya ketika intelektual menguji sebuah objek, Narun menyarankan kemampuan objek sebab sebagai subjek lebih tertinggi dari A secara urutan. Nah, pertama, jika pernyataan pastikan orang yang ditanya mengerti ya dan tahu tujuan yang ditanyakan keponakanku. Nah, jika mundur aja sadar diri dong ya, kalau nggak pantas jadi wapres terlalu dipaksakan ya, karena gaya komunikasi saya tidak seperti orang biasa ya. Nah, seperti orang liar ya. Jadi Gibran ditanya sama aja nanya sama anak SD. Yang mau ditanya apa juga nggak nyambung ya. Sial banget bangsa sebesar ini punya pemimpin sekelas begini, menjijikan ya. Nah, teman-teman, saya saja yang pilih Gibran dah malu lihat orang kayak gini, apalagi yang memilih pendukungnya. Itu pun kalau betakar sehat ya. Gibran ini jadi wakil RT aja belum pantas, apalagi jadi wakil presiden. Nah, Jokowi ini nggak sadar keterbatasan anaknya dipaksakan jadi wapres. Ya, dia tidak tahu kemampuan anaknya. Nah, ini akibat pemaksaan kehendak Joko Widodo. Jadi begini deh ya, ditanya apa di jawabannya, apa yang harus bertanggung jawab KPU atau MK. Nah, bila nggak kebayang kalau orang ini ketemu Vladimir atau Putin membicarakan isu pertahanan dan keamanan global. Ini terjadi kalau orang-orang ada yang malu dan tahu nggak sanggup memimpin peristiwanya, dia akan mundur. Nah, di balik terpilihnya Fufu Fafa ternyata ada orang tua yang luar biasa, tega menjerumus anaknya. Ada orang tua yang luar biasa tega menunjuk anaknya yang kosong, ditanya apa jawabannya, entahlah apa jawabannya juga. Nah, amat sangat sedih ya, bercampur malu melihat wapres Gibran kalau bapaknya sudah jelas nggak punya malu ya, urat malu tinggal dikit lagi ya. Jadi hancur lebih negara ini dan lagi sangat memberi APBN. Nah, Gibran ini juga sebenarnya ijazahnya itu cuman tamatan SMP doang ya, dan juga Pak Joko Widodo ya, ijazahnya palsu. Dia cocoknya masuk STAN atau UP komedi aja, soalnya bisa ngelawak. Emang sih hidup kita boleh terlalu serius, harus ada bercanda ya dan humorisnya. Tapi jawabannya nggak pernah serius, isinya urusan negara atau politik kayak gini, nggak bisa dibawa bercanda. Nah, rakyat bisa menilai, ternyata nggak bisa menyambung apa yang ditanya. Jika kalau membuat rakyat kecewa, kenapa memilih Kameran kok dipilih? Kalau sekarang banyak omong-omong doang. Nah, semoga secepatnya Gibran secepatnya dimakzulkan. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.